Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Abdul Wahab di channel YouTube Abdul Wahab itu channel. Jadi pagi ini saya mau berangkat pulang ke rumah guys, dengan membawa tas yang isinya adalah makanan yang belum diolah. Saya mau pulang ke rumah dari pondok pesantren Al-Qopin Aulumah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim wa mursaha ala tasyirul umur. Jadi setiap kita mau kemana-mana harus selalu baca bismillah ya. Inilah dia suasana pondok pesantren. Kayaknya Ustadz Pati apa Waknop? Oh, Waknop itu. Nah, itu dia. Di sana ada bangunan yang belum selesai. Waknop, kerja hari ini Waknop? Iya. Ya, awak izinlah berangkat dulu pulang ke rumah Waknop. Hari ini kosong jam ngajar kan? Iya. Oke. Ini masuk di YouTube Waknop, lagi direkam. Bawa apa ini? Opak mentah mau goreng di rumah. Kenapa? Kemarin tadi malam. Tadi malam, habis itu pagi balik lagi karena tadi malam teringat nggak ada pengajian kan, sekarang mau ngisi pengajian. Nanti mantau tanya Ustadz Bayo pulang Wanop ya. Ya Wanop, assalamualaikum. Salam. Ini seru ya karena kita jalan pagi hari, jadi banyak pemandangan yang bisa kita lihat ya, keindahan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Pemandangan di suasana masih pagi, masih jam 7 ini. Kita insya Allah jalan santai, nggak ada yang harus dikejar kali. Jadi saya pulang ke rumah itu di hari yang memang kosong jam ngajar gitu. Kayak hari ini hari Selasa. Jadi laki-laki itu nggak mudah. Nah, setelah dia menikah, dia akan menanggung beban-beban, ya, tanggung jawab sebagai kepala keluarga, sebagai penanggung dosa si istri, bahkan anak-anaknya juga. Kayak nggak mudah ya, banyak beban yang dipikul di pundak lelaki, siapapun itu laki-lakinya. Bicara tentang kehidupan yang nggak mudah, semua orang pasti mengalami hal-hal sulit, hal-hal menyakitkan. Yang itu semua adalah sebagai cobaan dan ujian pasti. Ada kalanya diuji dengan kelaparan, khauf, rasa takut, ketakutan, takut miskin, takut gak makan, takut menghadapi kehidupan, macam lah. Yang pastinya setiap orang pasti mendapatkan ujian, cobaan yang berbeda-beda, artinya nggak sama gitu. Tapi apapun itu cobaan dan ujian yang kalian hadapi, yang sama-sama kita mungkin sedang jalani, selalu andilkan Allah dalam kehidupan.
Ya. Sudah jelas-jelas dikatakan oleh Allah dalam surah Al-Baqarah, surah yang kedua pada ayat yang ke-45. Wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Dan minta tolonglah dengan cara bisabar, dengan sabar, wassalah, dan salat. Wa innaha, dan sesungguhnya, ha itu domir, sesungguhnya itu apa baliknya ke salat tadi, la kabiratun, la kabiratun, sangatlah susah ya, sangatlah sulit, artinya besar kesulitannya, besar kepayahannya, besar kali susahnya gitu. Alal khashi'in, ada illa yang ditutup dengan kemudian apa yang disebelumkan dengan kalimat illa. Illa itu adalah kalimat pengecualian. Illa kecuali, ala atas, khashi'in atas orang-orang yang khusyuk, yang fokus ketika sholat, khusyuk dia. Jadi semua orang itu bisa bersabar karena memang pendidikan sabar itu sudah diajarkan sejak dini gitu, dari sejak buayan ya, sejak masih kecil. Apa contohnya? Ketika mak kalian lagi mau nyusui kalian, tiba-tiba kalian nangis karena lapar, atau ketika masih kecil memang minta makan mak. Ini berlaku untuk semua orang ya, bahkan yang bukan beragama Islam pun seperti itu. Lapar, mak masih masak nih, sabar ya. Terus itu muncul kalimat sabar gitu. Karena memang pendidikan sabar sudah ditanamkan sejak kecil. Bahkan ketika ada orang yang mau mencuri sepeda motor di masjid, ya, mereka juga pakai ilmu sabar. Mereka nih ada 3 orang kelompoknya gitu. Yang satu tukang mantau, yang satu tukang ambil kunci Inggris lah, obeng lah, macam ya, untuk membobol sepeda motor tadi. Yang satu untuk memantau pergerakan tadi gitu. Dipantaunya lah, masih rame, kayak mana, udah belum, sabar. Sabar pun berlaku bagi orang yang mau berdosa. Jadi pendidikan sabar itu memang dari sejak kecil, bahkan sampai sekarang seluruh orang di dunia ini bisa sabar. Maka kalau kalian nggak bisa sabar, ada yang salah dengan kalian gitu ya. Tapi nggak semua orang bisa melaksanakan yang namanya sholat setelah bisa orang bersabar. Apa itu sabar? Sabar itu terima dulu masalahnya, menerima. Lagi hujan ya kan, lebat, kita ngeluh pun juga nggak bisa merubah hujan jadi tak lebat. Tetap hujan tuh kalau memang waktunya lebat. Kalau memang lagi musim hujan, tetap turunnya hujan itu gitu. Lantas kalian mengeluh hujan ya, naik status ya kan ke Facebook, kayak mana nih? Kalian pikir bisa jadi nggak lebat? Enggak, tetap nggak akan berubah. Jadi gimana caranya? Terima dulu masalahnya, terima. Setelah diterima, baru muncul yang namanya kesabaran. Tinggal tunggu hujan berhenti. Tapi biar gak basah kayak mana? Ya, ada mantel, ada payung, bisa pakai 2 alat itu biar gak basah. Jadi setelah sabar mampu, kemudian sholat. Sholat itu pun berat, sangat berat. Ya. Jadikan aja sabar dan sholat itu sebagai penolong, itu kata Allah dalam Al-Quran dalam surah Al-Baqarah ayat 45. Tapi ini memang susah kali kita lakukan. Karena sekarang ini yang harus kita dalami adalah bagaimana biar bisa sholatnya itu fokus gitu, sholatnya khusyuk. Karena kata Allah, kecuali untuk orang-orang yang khusyuk itu berat banget. Tentu ada
pembelajaran pendidikan dalam sholat itu sendiri, yang itu merupakan hal yang sangat penting ya. Kita harus tahu dulu rukun sholat ya, sebelum sholat apa aja yang harus dilakukan. Apa rupanya beda syarat dengan rukun? Beda lah. Gimana bedanya? Kalau syarat, analoginya itu seperti kayak ketika anak sekolah SD selesai mau tamat sekolah SMP. Ya, udah tamat nih mau masuk sekolah SMP. Apa syarat-syarat masuk sekolah SMP? Syarat-syaratnya kan dia harus selesai dulu. Tamat sekolah SD nggak bisa yang masih sekolah di kelas 5, kelas 4 SD langsung masuk ke SMP, nggak bisa. Maka syaratnya itu dia harus tamat dulu. Kemudian apa? Dia harus punya ijazah. Nggak pun ijazah, pinomat ya, minimal ada SKHUN ya. Apalagi dia harus punya celana. Masuk SMP kan celana biru loreng ya, biru pokoknya biru gelap gitulah. Tuh nggak bisa lagi pakai celana merah, karena kalau sendirian dia pakai celana merah di sekolah SMP kira orang anak SD. Anak SD salah masuk ruangan gitu. Itu syarat. Itulah dia syarat. Lantas kewajiban-kewajiban yang merupakan rukun-rukun ketika di sekolah SMP apa? Wajib mengikuti sekolah, kegiatan proses belajar mengajar, wajib membayar uang. Kadang-kala ada sekolah itu yang dia pakai uang bulanan gitu kan. Wajib mengikuti segala peraturan kayak kerjakan PR, kerjakan tugas, bayar uang kas, misal kan seperti itu. Nah, itu dia rukun. Jadi apa yang membedakan antara syarat dengan rukun? Persamaannya adalah sama-sama wajib. Perbedaannya di waktu saja. Kalau syarat adalah sesuatu yang sifatnya wajib dilakukan sebelum pelaksanaan. Kalau rukun adalah sesuatu yang wajib dilakukan di dalam pelaksanaan. Definisinya bedanya di situ, di dalam pelaksanaan dan sebelum pelaksanaan. Jadi bicara tentang sholat, apa yang harus dilakukan sebelum sholat? Ini kan syarat. Ya. Harus suci hadas. Ya. Contoh, harus suci badan ya dari najis dan hadas. Ya, hadas kecil, hadas besar harus suci. Gimana cara mensucikan hadas kecilnya? Dengan wudhu. Hadas besarnya mandi wajib. Jadi wudhu itu pun nanti ada rukun dan ada syaratnya. Apa syarat-syarat untuk melakukan wudhu? Dia harus Islam, nggak boleh agama lain. Dia harus agama Islam gitu. Dan kemudian apa rukun wudhunya itu? Dia harus membaca niat. Rukun wudhu itu kan ada 6. Kemudian membaca pula, menyapu muka, membasuh muka, tangan, kemudian kepala, kemudian kaki, dan tertib. Cuma 6. Loh, kuping itu termasuk sunnah, makanya kita harus bisa membedakan. Ada yang wajib, yang sebagai rukun, ya, furud ataupun fardu ya. Furud itu jamaknya. Ada juga yang sebagai sunnah. Sunnah itu pun tadi ada sunnah yang muakkad, mustahab ya, sangat dianjurkan. Ada juga sunnah-sunnah muakkad. Begitu ya. Itu kayaknya jaket yang dibeli online tuh ya. Iya. Lagi ngetren jaket kayak gitu sekarang nih. Yang barusan lewat tadi kereta medik itu. Saya pun ada ngelihatnya di Shopee gitu. Allahu Akbar, udah mulai ngantuk. Masih pagi lagi. Ini dia pemandangan yang sangat luar biasa ya. Persawahan. Kita sibuk ngobrol tanpa melihat kiri kanan, pemandangan yang sangat luar biasa indah ya. Subhanallah. Alhamdulillah.
Alhamdulillah. Ini luar biasa ya. Apa ya? Oh, mantap mantap. Kalau kita fokus ngelihat sawah terus nggak ngeliat ke depan, ini bahaya, bisa crash. Jadi bicara tentang syarat sebelum melaksanakan sholat itu ada tertera, tinggal dipelajari, tinggal dipahami. Kalau belum paham ya, kalau sudah paham tinggal diamalkan. Nah, ini sawah. Ini juga ada galian tanah ya. Saya sebetulnya lebih suka melihat pemandangan-pemandangan ya, bisa membuat kita langsung takjub ya, bisa sembari kita mengagumi keindahan ciptaan Allah. Nah, ini luar biasa ini pun masuk indah ya, galian tanah. Tadi bicara tentang sholat tadi, ada syarat, ada rukun. Rukun sholat itu apa? Ya, tetap didahului yang pertama niat. Makanya Al-Baqarah ayat yang kedua itu dia bunyinya alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Alladzina yu'minuna bil ghaibi, beriman dulu sama yang gaib. Apa itu yang gaib? Itulah rukun iman yang 6. Beriman ya, percaya kepada Allah, percaya kepada malaikat Allah, percaya kepada kitab-kitab Allah, percaya kepada utusan Allah, percaya kepada apa lagi? Hari kiamat, hari akhirat. Itu pasti, kiamat itu pasti terjadi di sekolah SD ini. Percaya kepada ketentuan baik dan buruk datangnya hanya dari Allah. Nah, itu gaib semua, itu nggak nampak di mata, itu zohir, nggak zohir dia ya kan. Jadi alladzina yu'minuna bil ghaib, beriman dulu sama yang gaib. Yang paling utama beriman kepada Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala. Baru wa yuqimuna shalah. Enggak sah salat seseorang kalau belum percaya adanya Allah. Orang-orang ateis itu kadang-kala dia butuh logika-logika. Ya. Dia selalu mendebat Islam dengan memakai logika-logika. Nah, kalau kita jawab pakai dalil, mereka nggak akan terima itu. Makanya ya, mana duluan, logika atau dalil? Dalam pandangan Islam ya, duluan lah itu dulu dalil, baru disinkronkan dengan logika. Nah, mereka itu nggak terima katanya apa itu namanya, dalil nggak terima. Orang-orang ateis itu nggak percaya adanya Allah. Mereka butuh bukti, apa yang membuktikan bahwasanya Allah itu ada ya. Kalau kita jawab pakai dalil, jelas Allah itu ada gitu kan, dengan sifat yang 20 ya kan, wujud, qidam, baqa, mukhalafatul hawadits ya. Itu mereka nggak terima itu. Kita tinggal jawab, kita juga bisa jawab dalilnya jelas ya. Cuman ketika kita mau menjawab dengan logika yang sebelumnya didahului oleh dalil, apa ya, dalil Al-Qurannya gitu kan, dalil naklinya, baru kita pakai dalil akli. Apa
apa bukti bahwasanya Allah itu adanya ciptaan, adanya dunia ini merupakan ciptaan Allah, adanya langit bumi. Siapa yang menciptakan langit dan bumi kalau bukan Allah? Itu dia. Jadi gimana Allah itu? Orang Kristen jelas Tuhannya 3 in 1 ya, 3 untuk 1 atau 3 dalam 1. Orang Buddha mungkin mereka Tuhannya jelas, Buddha, patung. Orang itu jelas dewa-dewa, Dewi Kuwati, Dewi Am, segala macam. Orang Islam mana Tuhan yang nggak nampak gitu. Kita tinggal jawab ya. Coba berdiri di atas gunung, rasakan sensasi angin. Terasa nggak angin itu? Terasa. Nikmat nggak? Nikmat. Atau jangan jauh-jauh lah ke gunung. Kita di motor nih, sepeda motor ini terasa angin sepoi-sepoi ya. Tapi coba tunjukkan kayak mana bentuk angin. Nggak bisa. Coba pegang angin. Nggak bisa. Tapi kita tahu ada, kita yakin ada angin itu gitu. Kurang lebih seperti itu ketika bertemu dengan orang-orang yang tidak mempercayai keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Enggak selamanya kita bisa jawab itu pakai dalil karena mereka kan masuk ke ya, ketika kita jawab pakai akal, justru di antara mereka banyak yang akhirnya berubah ya. Lebih kuat lagi iman mereka mungkin gitu. Jadi kita belajar tuh nggak ada batas waktu. Ada kita udah sampai di daerah Benua Raja, SPBU Benua Raja, Bukit Tempurung. Ini namanya Bukit Tempurung. Ini kita udah sampai di Bukit Semadam ya. Artinya dari sini udah gak jauh lah rumah kita kan. Alhamdulillah udah sampai di rumah. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya. Saya Abdul Wahab pamit undur diri. Saya ucapkan banyak terima kasih, dukung terus channel kita dengan cara like, comment, share, dan subscribe.
Juga tekan tombol lonceng untuk berlangganan karena berlangganan itu gratis agar tidak ketinggalan video-video kami yang terbaru hanya di channel YouTube Abdul Wahab IT Channel. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.